Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang hamba mukmin dapat melihat Allah di dalam mimpi? Benarkah bahwa Imam Ahmad melihat Allah di dalam mimpi sampai ratusan kali? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjawab soal ini dalam fatwanya. Setelah beliau menjelaskan permasalahan, apakah Nabi melihat Allah ketika Miraj? Beliau menyimpulkan, kesimpulannya, bahwa semua hadis yang di dalamnya terdapat kalimat bahwa Nabi melihat Rabb-Nya dengan mata kepala di bumi. Bahwa kebun-kebun surga termasuk langkah-langkah kebenaran, semua ini adalah dusta, menurut kesepakatan ulama kaum muslimin dari kalangan ahli hadis dan selain mereka. Demikian pula, setiap orang yang mengaku melihat Allah dengan mata kepalanya sebelum mati, maka klaimnya batil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa orang mukmin manapun tidak dapat melihat Rabb-Nya dengan kedua mata kepalanya ketika dia hidup. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Nawas bin Saman dari Nabi. Ketika beliau menyebut Dajjal, beliau berkata, "Ketahuilah oleh kalian, bahwa tidak seorang pun dari kalian yang dapat melihat Rabb-Nya sampai dia meninggal." Begitu pula, diriwayatkan dari Nabi, dengan redaksi lain, bahwa beliau memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal, dan beliau menjelaskan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang akan melihat Rabb-Nya sampai mati. Maka, jangan ada seseorang yang menyangka bahwa Dajjal yang dilihatnya adalah Rabb-Nya. Akan tetapi, peristiwa yang terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan yang sejati, berupa keyakinan hati kepada Allah, maka penyaksian dan penampakan marifat tersebut berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang ihsan, beliau menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Kadang-kadang pula, orang mukmin melihat Rabb-Nya dalam mimpi, dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan keyakinannya. Bila imannya benar maka akan melihat dalam bentuk yang baik, dan jika imannya kurang maka akan melihat sesuai dengan kadar imannya itu. Melihat dalam mimpi tidak seperti melihat ketika sadar. Mimpi ini memiliki takwil dan takbir, pengungkapan, karena di dalamnya terdapat permisalan-permisalan dari kenyataan yang ada. Kadangkala, sebagian orang yang tidak tidur mendapati penglihatan yang mirip dengan mimpi orang yang tidur, maka dia akan melihat dengan isi hatinya semisal apa yang dilihat dalam mimpi, dan kadang akan tampak padanya kebenaran-kebenaran yang dia saksikan dengan hatinya. Ini semua terjadi di dunia. Terkadang, seseorang dikuasai oleh penglihatan hati dan inderanya, lantas dia menyangka bahwa dia melihat Rabb-Nya dengan mata kepalanya, sampai dia bangun dan tahu bahwa ternyata yang dilihatnya tadi adalah mimpi. Terkadang pula, dia mengetahui dalam tidurnya bahwa dia bermimpi. Begitulah hal yang diperoleh orang-orang yang tekun beribadah, berupa musyahadah, penyaksian hati yang menguasai dirinya sampai tidak merasakan rasa inderawinya. Dia menyangka bahwa itu penglihatan mata telanjang, tetapi ternyata dia salah. Menurut kesepakatan ahli ilmi dan iman, semua orang yang tekun beribadah, baik dari generasi awal atau akhir, yang berkata bahwa dia melihat Rabb-Nya dengan mata kepalanya adalah orang yang tersalah. Memang benar orang-orang mukmin akan melihat Allah dengan mata telanjang di surga. Hal ini juga dialami oleh manusia di pelataran hari kiamat, seperti telah banyak diriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu sabda beliau, yang artinya, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat matahari di tengah hari, tidak terhalangi oleh awan, dan seperti melihat bulan purnama di kala langit cerah tanpa awan." Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan pula,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya telah menyebutkan bahwa seseorang dimungkinkan melihat Allah dalam mimpi, namun yang dilihatnya bukan hakikat Allah yang sebenarnya, karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat." Quran Surah Asy-Syura 11. Maka, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, jika dia dapat melihat Allah dalam mimpi, bahwa Allah berbicara kepadanya, maka bagaimanapun bentuk yang dia lihat itu bukan wujud Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada pula yang setara. Syekh Taqiyuddin menyebutkan hal ini, bahwa keadaan melihat Allah berbeda-beda, sesuai dengan keadaan orang yang melihat. Jika orang tersebut adalah orang yang paling soleh dan paling dekat dengan kebaikan, maka penglihatannya lebih mendekati kebenaran dan kenyataan. Namun, wujudnya tidak dalam bentuk atau sifat yang dilihat oleh orang tersebut, karena pada hakikat tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Mungkin saja terdengar suara, "Begini dan lakukan ini," tetapi di sana tidak ada wujud yang terlihat yang serupa dengan makhluk, karena tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau melihat Allah dalam mimpi. Dari hadis Mu'az bin Jabal, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-Nya pada beberapa jalan. Sanad dikatakan bahwa beliau melihat Rabb-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tangannya antara dua pundak Nabi, sehingga beliau merasakan rasa dingin di dada. Al-Hafiz Ibnu Rajab telah menulis kitab dalam masalah ini, yang dinamakan Ikhtiyarul Aula fi Syarhi Hadis Ikhtishamil Malayil A'la. Ini menunjukkan bahwa para nabi kadang-kadang melihat Rabb mereka dalam mimpi. Adapun melihat Allah di dunia dengan mata kepala adalah hal yang tidak mungkin. Nabi telah menginformasikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Rabb-Nya sampai dia mati. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ketika beliau ditanya, "Apakah engkau melihat Rabb-Mu?" Jawab beliau, "Aku melihat cahaya." Dalam lafaz lain, "Ada cahaya. Bagaimana aku dapat melihatnya?" Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Dzar, Aisyah telah ditanya tentang hal ini. Lantas beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya di dunia, karena melihat Allah di akhirat nanti merupakan nikmat paling besar bagi orang mukmin. Ini tidak didapatkan kecuali bagi penduduk surga dan orang yang beriman di akhirat nanti. Demikian pula, ketika di pelataran kiamat, sedangkan dunia adalah kampung ujian dan cobaan, tempat bersama bagi orang-orang tersebut, bukan tempat untuk melihat, karena melihat merupakan nikmat terbesar bagi yang melihat, maka nikmat tersebut disembunyikan oleh Allah bagi para hambanya yang beriman. Adapun melihat Allah yang diklaim banyak orang, maka berbeda-beda sesuai dengan siapa orang yang melihat, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam, sesuai dengan kesolehan dan takwanya. Kadang orang itu terkhayal melihat Allah, padahal tidak, karena setan kadang-kadang menampak pada mereka dan mereka menyangka itu adalah Rabb, seperti dikisahkan bahwa setan menampakkan dirinya kepada Abdul Qadir Jailani, bahwa setan tersebut berada di atas arsy yang berada di atas air. Setan itu berkata, "Aku Rabb-Mu, aku telah membebaskan kamu dari beban syariat." Maka, Syekh Abdul Qadir berkata, "Celaka engkau, wahai musuh Allah, kamu bukan Robku, karena perintah Robku tidak gugur terhadap orang-orang mukallaf," atau perkataan serupa. Wallahu alam bisawab.